maghrib berjamaah di Masjid Hubbul Huda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita sama-sama bertabaruk dengan baca suratul Fatihah. Yang pertama, kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit di antara kita, ataupun ada yang dalam keadaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohaninya. Dan kemudian bagi saudara-saudara kita di antara kita yang punya hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala realisasikan hajatnya sesuai dengan keinginan dan tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga kita doakan anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-soleha, tentunya yang dalam keadaan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, diberikan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi dirinya dan juga kelak bermanfaat bagi orang lainnya, wabil khusus juga untuk orang-orang terdekatnya. Syai'ul lillahi lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-faslu tsalitsu fi du'a'i wa dzikri akibas sholati. Nah, ini pasal ketiga tentang doa, zikir setelah sholat. Nah, apakah yang kita baca gitu ya, itu sudah ada atau ada rujukannya atau tidak? Ya, di dalam kitab ini, ya, kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul, karya al-musannif, yakni Asy-Syaikh Mansur Ali-Nasif. Pada saat itu kita sudah sampai pada tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban. Ya, an Tsaubana radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara salasan. Apabila Rasulullah selesai dari sholatnya, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kalau melihat hadis ini secara tekstualnya, atau naskah hadis ini atau teksnya ini, matan hadis ini, maka sesungguhnya setelah kita selesai sholat, ya tidak membaca yang lain kecuali istighfar terlebih dahulu. Ya, ada kan di antara kita juga yang baca alhamdulillah. Sebenarnya sih tidak mengapa, ya kan, ini kan dikaitkan dengan masalah ini ulama menghukuminya ya sebagai hal yang disunahkan, tapi sunahnya ini ada sunah yang sangat ditekankan karena Rasulullah sendiri membaca dan melakukan. Kemudian juga Rasulullah membaca wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang singkatnya sesuai dengan teks hadis tersebut. Nah, kemudian kita sampai pada hadis selanjutnya, ya. Yaitu yang kemarin ya, kita sudah sampai pada di sini juga ada yang kemarin juga kita bahas, idza sallama lam yaqut illa miqdar ma yaqulu Allahumma antas salam. Rasulullah SAW bila salam dari sholatnya, ya beliau tidak duduk atau tidak merubah tempat duduknya, artinya tidak seukuran atau kira-kira, ya di sini bukan kira-kira ya, seukuran, miqdar itu seukuran
ketika beliau setelah selesai sampai mengucapkan Allahumma antas salam, atau pada saat mengucap Allahumma antas salam, merubah duduknya. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya, nah, ini dari An Zaidin Maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Zaid bin Haris, ini ya, Maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bekas budaknya. Maula ini ya seorang hamba ya, abdun. Sini disebutkan huwa Zaid bin Harisah wa laisa lahu hadisun illa hadza. Dia tidak meriwayatkan hadis apapun kecuali ini. Hanya ini yang dia riwayatkan ya. Terkait dengan bacaan istighfar ya, yang dibaca setelah sholat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, kala man istaghfara, ya, man istaghfara, ya, di situ man istaghfara Allah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Nah, di sini ini bacaannya Allah ini seperti yang kita baca tadi barusan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Cuma teksnya di sini al hayya, ya, al hayyal qayyum, ya, ada penjelasannya bin nasb sifatu li lafdillah. Nasab itu artinya fathah, dalam posisi dibaca al hayya al qayyuma. Ini merupakan sifat dari lafaz Allah. Nah, di situ kan Allah bunyinya man istaghfara Allah, ya. Barang siapa yang beristighfar, ya, ya, astaghfirullah. Nah, Allah hanya sebagai maf'ul atau objek, mohon minta ampun kepada Allah, ya. Alladzi la ilaha wal hayya, makanya saya hayya, ya, di sini menjadi sifat dari kata Allah. Wa birraf'i bayanan au badlan lil lafdil huwa. Kemudian dijelaskan juga di sini bisa juga dengan nasab, bisa juga dengan rofa. Kalau dibaca rofa misalnya al hayyul qayyum, nah di sini disebutkan dia posisinya sebagai badan. Badan itu pengganti, ya. Atau ya sini badal atau bayan, ya. Birraf itu bayan atau badal dari kata huwa, ya. Illa huwa al hayyul qayyum, badal dari kata huwa. Kalau seandainya dibaca al hayyul qayyum, ya. Wa atu ilai, berarti man istaghfara, barang siapa yang beristighfar, ucapannya yaitu astaghfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun pada Allah, ya, alladzi yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya, dan aku wa arji'u ilaihi, kembali untuk bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang menarik ya di surat An-Nasr itu kan ada ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Quraisy itu mentafsirkan itu kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana, dan mohon ampunlah kepadanya. Ya, khitab ayat ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fastaghfir ai Muhammad, mohon ampunlah pada Allah. Nah, tapi kenapa ujungnya enggak disebut ya innahu kana ghaffaro gitu. Malah innahu kana tawwaba, innahu kana ghaffaro. Harusnya kan kalau
yang pas gitu kan. Istaghfaro ghafaro, Allah Maha Pengampun. Nah ini menurut beliau, oleh sebab itu mengatakan karena Rasulullah SAW itu maksum, beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ya, yang akan datang maupun yang telah lalu. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pernah beliau melakukan perbuatan dosa? Tidak. Cuma ada sekali beliau itu hanya ya agak bermuka masam pada saat datang seorang orang buta ya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum atau ibnu Ummi Maktum, anaknya Ibnu Maktum ya, yang datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berbuka masam dan menghindar ya darinya. Nah, karena pada saat itu ya dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah itu sedang berarti punya keinginan, keinginan dalam hatinya kalau dia sedang bisa mendapatkan para pembesar kafir Quraisy, maka otomatis dia bisa mengislamkan ke bawahnya begitu. Karena ini pembesar pada saat itu sedang itu ya berhadapan itu, sehingga dianggaplah agak sibuk menghadapi itu sehingga dia bukan ya bermuka masam saja. Dan suratnya di surat Abasa ini ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, tetapi Allah di sini menggunakan kata atau redaksinya itu, fiilnya itu bukan pakai fiil pengganti kata ganti kedua, tapi kata ganti ketiga. Dia bermuka masam. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam, wa tawalla, dan telah berpaling. Anja'ahul a'ma, ya, sedangkan bahwa telah datang seorang buta kepadanya. Nah, bermuka masam dan berpaling. Nah itu. Ya, di sini diturun kepada Nabi Muhammad itu ayat. Ya. Di situ saja Nabi sudah merasakan, ya merasakan. Kenapa nggak langsung aja abasta wa tawallaita? Hei Muhammad, engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling. Kenapa nggak begitu? Tapi Allah menggunakan bahasa yang indah sekali. Dia tidak. Ini ada satu makna bahwa Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ya di langit, para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Allah memberikan contoh untuk memuliakan Nabi, ya, dan para malaikat memberikan contoh untuk memuliakan Nabi dengan bersolawat. Lalu kemudian baru Allah memerintahkan untuk bersolawat dan mengucapkan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Allahumma sholli wa sallim. Dan sholawat itu sesungguhnya dan mengucapkan salam sejahtera itu adalah sebagai sebuah bagaimana untuk bertawasul mendapatkan syafaatnya Rasulullah, ya kan? Kita aja di dunia nih ya, misalnya mau pengen ketemu orang penting, kalau kita tidak punya hubungan dekat dengan orang-orang yang di lingkungan dia, susah mau masuk aja belum apa-apa udah kecekat sama penjaganya, ya enggak? Penjaganya ada apa? Mau ngapain? Nah begitu ditanyain. Tapi kalau kita dekat sama orang yang
kita ingin temui ya orang penting itu, misalnya ada orang dekat siapa gitu, maka kita bisa masuk ke dalamnya dan bisa bertemu dengan orang penting itu. Nah, bagaimana kita akan bertemu dengan Rasulullah? Rasulullah menemui kita kalau kita tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada satu peristiwa dalam satu kitab disebutkan bahwa ya ada seseorang yang telah dia banyak berbuat maksiat, dia berbuat ini terus kemudian wafat ya pada saat itu, kemudian ya hanya karena sholawat dia bisa kemudian mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Emang dia telah berbuat maksiat, tapi keimanannya masih tetap padanya, tetap mengucapkan sholawat. Aku datang kepadanya untuk memberikan ampunan, memberikan syafaat pertolongannya. Nah, bagaimana kita mau dikenal kalau kita tidak pernah memanggil namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam dan ta'zim ya atau salam dan kemudian bersolawat. Barangkali ada yang bertanya tentang bacaan ini. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Maaf ya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat, kembali untuk bertobat kepadanya. Maka di sini barang siapa yang mengucapkan kalimat istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya saghairu dzunubihi, dosa-dosa kecilnya. Nah, sebagian ulama katakan gitu, au kulliha idza akhlasa fi qaulihi, atau semua dosanya baik yang besar maupun yang kecil dengan disesuaikan keikhlasannya pada saat yang mengucapkan istighfar itu. Ya, keikhlasannya dan keseriusannya untuk mengucapkan istighfar benar-benar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana, sekalipun qad farra, dia pernah lari atau kabur, farra minaz zahfi, dari medan juang ya, dari tempat itu, maksudnya lagi perang dia kabur gitu. Itu kan suatu dosa besar itu kan. Ya kan, dia sedang berperang kemudian melihat jumlahnya musuh itu begitu besar, banyak, takut dia kabur dari barisan itu. Itu sampai di dalam hadis ini dikatakan seperti itu. Ya, wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun dia pernah ya maksudnya lari dari medan juang, dari medan perang. 9 ya. Siful qitali, saful bukan saful qital, barisan perang. Ya, barisan perang. Wal fararu minas saffi kabiratun. Nah, sedangkan keluar dari barisan perang atau juang ya, medan juang, itu merupakan dosa besar. Li'annahu sababun fi inhilali wihdatil jaish, karena itu ya merupakan sebab ya tercerai-berainya persatuan para pejuang atau para pasukan. Jais itu tentara, pasukan itu jadinya jadi jadi yang tadinya kuat menyatu jadi terpecah gitu ya. Nah, oleh karena itu oleh karena itu kita banyak-banyaklah untuk mengucapkan istighfar ini ya. Lalu kenapa kita harus istighfar setelah sholat? Boleh jadi pada saat ketika kita sholat kita masih ingat dengan dunia. Boleh jadi pada saat kita sholat kita masih ingat dengan keluarga kita. Boleh jadi pada saat kita sholat kita masih ingat dengan urusan kita yang belum selesai dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itulah ada satu trik ya bagaimana supaya kita itu betul-betul terpaku kepada Allah, khusyuk, konsentrasi kepada Allah. Maka pada saat sholat, ya ada yang mengatakan banyak-banyaklah ingat mati, ya. Jadi aktsiru ladzatil maut, ya banyak-banyaklah ingat mati. Ya pada saat itulah yang membuat kita itu akan bisa menghadirkan Allah di hadapan kita. Kita berada di hadapan Allah. Maka kadang-kadang memang aneh, Bang. Tiba-tiba muncul aja itu kebayang barang yang hilang itu. Oh, tadi saya taruh ke situ. Lupa aja. Segera kembalikan lagi kepada posisi semula, jadi ke dalam posisi sholat. Tiba-tiba kita ingat keluarga kita, istri kita, segera kita tarik kembali posisi, oh istri kita lagi sholat. Nah, gitu. Jadi kita gitu. Cara ini ada satu trik ya macam-macam sih ya. Ada juga yang orang tuh khusyuk kalau dengar bacaan sholatnya itu indah, ya, enak, dan apalagi tahu artinya, luar biasa. Kayak dengar cerita gitu, enak benar kalau ada imam bacaannya enak, terus kemudian tahu artinya itu, luar biasa. Itu juga membantu, ya, tusaidul khusyuk. Jadi membantu khusyuk untuk kita bisa konsentrasi. Nah makanya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa kita harus istighfar terus? Jangankan kita, Nabi aja sendiri beristighfar terus. Ya ini Nabi mengucapkan istighfar, itu sudah jelas kan? Nabi aja istighfar terus. Ya, padahal dia sudah maksud terjaga ya dari dosa. Baik, kita lanjutkan. Wa Tirmidzi wa lafdhuhu, dan diriwayatkan tidak hanya Imam Abu Daud tetapi Imam Tirmidzi juga meriwayatkan bisanadin sholihin, dengan sanad yang sahih atau soleh yang benar, sahih. Jadi sanadnya sanad ya hadis sahih, ya soleh berarti ya. Wa Tirmidzi wa lafdhuhu man istaghfarallahal adzim. Nah, lafaz atau redaksi yang disampaikan oleh Imam Tirmizi itu adalah manistaghfarallahal azim, ada tambahan al-azim, ya, yang maha agung, yang maha besar, ya. Kita lanjutkan. An-Warratib Maula al-Mughirah bin Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Warrat Maula, ya, seorang budak atau seorang mantan budak, kalau sebutkan Maula ini itu yang dijanjikan akan merdeka, termasuk kayak rikob, ya, rokobah, rikob. Kan di antara mustahik zakat yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 60 ada kata-kata rikob. Aduh. Tapi Assalamualaikum. mohon maaf nih, saya lagi ceramah. Mohon maaf. Oh iya dah. Ya, mohon saya. Assalamualaikum. Ketua Yayasan Masjid Jabal Ar-Rahmah. Saya kebetulan sekarang ketua DKM lagi, ketua DKM di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Mungkin ngadain itu kali pertemuan. Ini pada saat sekarang ini lagi ada banyak jemaah tabligh yang nginep di masjid ini. Ya, kita izinkanlah sekali-kali, walaupun dulu waktu almarhum Prof. Yusri Abadi itu masih ada, itu agak melarang lah gitu ya, melarang jangan. Kalau dulu kan masih lagi lagi banyaknya kayak teroris dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang ya saya mencoba untuk kepada yayasan itu membolehkan gitu, nginep ya 4 hari 3 hari. Mulai dari sekarang ya, pokoknya setiap habis sholat diri ceramah, habis sholat diri baca Fadhailul A'mal, ya. Ada juga. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nginep di sini, berarti tidurnya di
sini ya, ya. Kalau kita punya tempat di atas itu ya, ya kita tempatkan dengan barangkali bicara tentang itu, atau baca barangkali mau atau Idul Kurban kali bisa juga. Baik Pak, kita lanjutkan Pak. Mohon maaf. Dari Warraq Maula Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, dia seorang ya mantan budak dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya. Qala, berkata, berarti hadis ini derajatnya masih yang menerima adalah seorang sahabat, bukan langsung dari Rasulullah ya. Berarti ini hadis mauquf ya. Belum mauquf, tapi bisa menjadi marfu, terangkat menjadi hadis sahih apabila ada hadis-hadis yang lain yang mendukung dan menguatkan hadis ini ya. Baik, qala katabal Mughiratu ila Muawiyah. Sahabat Mughirah mengirimkan surat kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Ini anaknya Abu Sofyan. Tahu kan kita Abu Sofyan? Abu Sofyan ini adalah tokoh kafir Quraisy yang pada awalnya memusuhi Nabi Muhammad, dan dia adalah suaminya Hindun ya, yang pernah menggigit-gigit jantungnya Hamzah ya, jantungnya Hamzah dalam film itu disebutkan ya, dalam cerita di perang Uhud kalau nggak salah itu kan ya, orang Islam tuh hampir menang tapi kemudian dapat dikalahkan dalam posisi pada saat itu, sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Nabi itu tertusuk ya, tertombak oleh seorang budak yang bernama Al-Wahsy, yaitu yang disuruh oleh Hindun untuk menombaknya dengan janji akan dibebaskan dan mendapatkan hadiah lah ya. Nah, tapi Muawiyah terus kemudian ini akan Abu Sufyan kemudian masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Hindun pun juga masuk Islam. Ya, ada yang mengatakan dalam sejarah Abu Sufyan itu masuk Islamnya karena terpaksa, karena posisinya sudah terjepit. Ya, Nabi Muhammad dengan kan dibagi dua ketika masuk Mekah itu kan. Nabi Muhammad masuk ke desa Misfalah, sedangkan Khalid bin Walid dengan pasukan masuk ke desa Ma'al. Nah, ternyata di desa Ma'al ini ada sedikit ya, sampai terjadi ya penusukan saja, karena perang lah ibaratnya, pasti ditahan. Tapi alhamdulillah terus kemudian dapat dikuasai. Nah, pada saat itu sih sebelum masuk itu Nabi kemah dulu dengan para muslim ya kan. Melihat kondisi yang begitu, Abu Sufyan ketakutan. Yang orang ketakutan, Abu Sufyan itu indik-indik masuk ke perkemahan, pengen nemuin Rasulullah. Nah, makanya ketika pas pada saat masuk kota Mekah, dia janji, ya saya akan ya ibaratnya pengen bergabung gitu. Maka kemudian juru dakwah atau juru ininya dari Rasulullah itu mengatakan, barang siapa yang masuk masjid aman. Ada 3 hal tuh. Barang siapa yang masuk menutup pintu aman. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Makanya banyak orang menutup pintu karena takut orang kafir Quraisy pada saat itu. Karena orang Islam banyak sekali. Nah, disitulah terjadilah yang disebut dengan Fathu Makkah. Ya, penaklukan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah, dikuasainya kota Mekah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini dijelaskan wa kana talaba minhu dzalika wa huwa amirul mukminin. Ya. Jadi talaba yakni meminta kepadanya, karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah seorang khalifah pada saat itu. Ya, khalifah Amirul Mukminin. Bisa juga dikatakan gubernur saat itu ya, di Syam.
Di beliau itu jadi gubernur di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Amr bin As itu gubernur di Mesir pada saat itu. Ya, tapi ini keduanya ini kan akhirnya di akhir itu terjadi satu yang disebut dengan apa, at-tahkim ya, yang di pemerintahan Ali pada saat itu kan ya. Ironisnya terjadi peperangan Siffin, yang perang Siffin itu ya, ironisnya. Nah itu kita lanjutkan aja nanti itu ya, sedikit aja itu saya jelaskan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min sulati, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini surat nih. Nah surat itu dari Mughirah dikirim ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza faragha, apabila telah selesai, min salatihi, dari salatnya ya, salati, wa sallama, dan kemudian beliau mengucapkan salam, qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Berarti ada semua dia, dari istighfar, terus ya, istighfar, astagfirullahaladzim, lalu ulama menyusun sedemikian rupa sehingga menjadilah astagfirullahaladzim. Tapi kalau dilihat dari atas itu ya, itu 3 kali benar berarti ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian ada yang menambahkan, ditambahkan itu karena ia berdasarkan hadis yang lain. Ada kata-kata yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika, tiada Tuhan selain Allah, wahdah, yang maha esa, la syarikalah, dan tiada sekutu baginya, lahul mulku ya, lahul mulku, dan baginya segala kerajaan, walahul hamdu, baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini bacaan yang kita baca nih. Allahumma la mani'a, ya Allah, la mani'a, ya Allah, ya Allah, la mani'a, tiada yang bisa mencegah ya, tiada orang yang bisa, tiada siapapun yang bisa mencegah, lima a'taita ya, bagi siapa yang engkau beri ya, apa yang telah kau berikan ya, wala mu'tiya, dan tiada bisa atau tiada orang yang bisa memberi, lima mana'ta, bagi orang yang telah kau cegah untuk ini ya, atau tahan atau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tiada bermanfaat ya orang yang memiliki kekuasaan ya, dari sisimu ya, al-jazzab, dari segala kekuasaan ya, dari siksaan atau dari dari siksaan atau kekuasaan Allah. Nah, kita bisa kekuasaan Allah. 13 di sini ada nih. Wa zada Abu Daud wa fi riwayatin, Abu Daud menambahkan la ilaha illallah, di sini tambah dengan kata-kata mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, boleh ditambah dengan kata-kata itu, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun ya. Tiada Tuhan selain Allah, mukhlisina, kami ikhlas, mengikhlaskan ya ibadah kami kepadanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya ya. Wala haula, dan tiada daya ya, tiada daya untuk beribadah, maksudnya tiada daya untuk beribadah kepadamu, wala quwwata, dan tiada kekuatan yang bisa mencegah atas segala
uh, ya keseksaan atau hukuman dari Allah ya. Illa billah, kecuali dari Allah. La ilaha illallah na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wal fadlu wa thana'ul hasan wa thana'ul hasan. Ini bacaan yang ditambahkan oleh Imam Abu Daud. Nah, kita boleh sekali-kali membaca dengan bacaan yang lain. Ya, yang tidak biasa, maksudnya yang kita baca biasanya. Ditambah dengan ini boleh juga ini, wala haula wala quwwata illa billah, la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadlu was sana'ul hasan. Ini bacaan-bacaan pada saat ketika setelah selesai baca, setelah selesai sholat. Nah, sini nggak ada pertanyaan nih. Ya, kita lanjutkan dulu. Nanti habis ini kalau ada yang bertanya silakan. Nah, an Ka'bin, ini rawahul khamsatu illa Tirmidzi, diriwayatkan Imam yang 5. Berarti di sini illa Tirmidzi, berarti Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan. Berarti Imam yang 5 siapa aja itu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Karena Tirmidzi tidak meriwayatkan di sini. Seperti ini. An Ka'ab bin Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqqibatun la yakhibu qailuna. Mu'aqqibatun, apa itu? Di sini disebutkan kalimatun tuqalu akibas shalah. Ya, kata-kata, ucapan-ucapan ya yang dibaca setelah sholat. Mu'aqibatun, ya, kata-kata atau ucapan yang dibaca setelah sholat, la yakhibu, ya, qailuhunna, ya, tidak kehilangan, yakhib tidak akan kehilangan seorang yang membacanya, qailihuna, yang membacanya, wa fa'iluhuna, tidak akan au fa'iluna, atau orang yang mengerjakannya, salatun wa thalathuna, 33 tasbihatan, bertasbih, wa salatun wa thalathuna tahmidatan, 33 bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, wa arba'u wa thalathuna takbiratan, dan bertakbir sebanyak 34 kali, fi duburi kulli sholatin, di setiap akhir sholat. Nah, jadi baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar, itu dari Nabi. Maka sayang kalau kita tidak membacanya ya setelah ketika kita sholat. Maka kita cobalah duduk sebentar. Alhamdulillah kalau bapak di sini ya, mungkin barangkali ya saudara-saudara kita yang itu, tolong, ini penting, dan ini adalah apa juga ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dasarnya berarti. Mulai dari pertama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi, ditambahin wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang pendek. Yang panjang ya boleh, wa dakhilnal jannata, itu boleh. Terus habis itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadait. Ada banyak, ada tambahan tuh kalau itu ya. Kalau tadi enggak ada wala radda lima a'taita ya, wala radda ya. Di sini kalau di sini cuma wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ya, wala mu'ti'a lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal. Yang pendek enggak apa-apa. Setelah itu baru baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah, 34 kali di setiap kali sholat. Nah, ini digabungkan oleh ulama ya menjadi satu, fi duburi kulli sholatin, rawahu Muslim wa Tirmidzi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti ada juga nanti di sini ada kata-kata takhtimuha. Di sini ada ujungnya nih. Ini adalah hadis panjang, ini penting juga, nanti saya sampaikan ya. Atau ini dulu deh ya. Jadi 33 kali. An Abi, nanti diakhiri dengan kata-kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula illa
Allah asra marrat kali zaman sabah itu. Nah di sini ada arba'an wa salasin wala ilaha illallah asyra marrat. Ya, wala ilaha illallah asyra marrat. La ilaha illallah itu 10 kali. Jadi setelah habis baca subhanallah, alhamdulillah, di sini ada nih Pak yang lengkapnya nih, ya. Di sini ada kata-kata wazada Abu Dawud wa tahtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu diakhiri ya. Tahtimuha diakhiri ya. Ini terkait dengan hadis yang sebelumnya, tapi belum saya sebutkan disebutnya. Kita coba masuki pada hadis ini ya, mumpung masih ada waktu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwasanya kaum fakir muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin itu kan memang betul meninggalkan semuanya kan ya. Hijrah bersama Nabi, ya kan. Tapi Nabi hijrah lebih dahulu. Ya Nabi kan hijrah dulu kan bersama Abu Bakar duluan masuk ke Yasrib, yang kemudian akhirnya menjadi Madinatul Munawwarah. Pertama namanya Yasrib Pak. Madinah Munawwarah itu Nabi yang mencanangkan, Nabi yang mengubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu Nabi. Ketika Nabi masuk ke Yasrib, maka diganti dengan istilah Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nabi yang mengistilahkan. Nah, kaum muhajirin berikutnya kemudian kan berhijrah ke Madinah. Itu meninggalkan perdagangannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan diantaranya juga sama istrinya ditinggalkan juga yang bergabung dengan orang kafir pada saat itu. Sehingga nanti itu ada seorang sahabat itu ketika berada di Madinah, kaum Ansor, penerima dari kaum muhajirin itu jor-joran, silakan tinggal di rumah saya, silakan ambil nih punya, ada tanah saya punya banyak, kamu ini garap aja di tanah saya, silakan. Bahkan sampai disebutkan tuh istrinya pun silakan diambil satu. Istrinya pun itu, sampai segitunya tuh. Bagaimana persahabatan, persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Jadi dipersaudarakan oleh Nabi, ya, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua sampai segitunya, luar biasa. Fuqara al-muhajirin. Tapi setelah di sana itu ada yang sukses, ya, sukses menjadi seorang pengusaha, seperti kayak Abdurrahman bin Auf, sukses ya, Utsmiyah itu jadi pengusaha. Jadi bahwasanya para kaum fakir dari kelompok muhajirin dua ini, minhum Abu Dzar wa Abu Darda. Di antara mereka itu ada Abu Dzar dan Abu Darda. Jadi ada Abu Dzar dan Abu Darda. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, faqalu, kemudian mereka berkata kepada Nabi sambil bertanya lah, dhahaba ahlud duthur, katanya, bidarajati wan na'imil muqim. Orang-orang kaya, ahlud duthur itu dari dathar, ya. Di sini nomor 3, jam'u dasrin kasyartin wa huwal malul kathir awil kathiru min kulli syai'. Jadi punya harta banyak, punya segala sesuatunya lah, ya, banyak gitu ya. Maksudnya telah mencapailah kaum orang-orang kaya ke derajat yang ke tingkat yang lebih tinggi dan juga mendapatkan nikmat yang tetap. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, wa madzaka, lalu ada apa, kata Rasulullah, lalu ada apa sampai kamu ngomong begitu? Qalu, mereka menjawab, yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu, mereka bersedekah, kami tidak bersedekah. Nah itu yang membedakan.
orang-orang fakir muhajirin. Mereka bersedekah, kami nggak bersedekah. Ya. Wa yu'tikuna wa la nu'tiku. Mereka membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Ya. 4. Ya, fahum ya'maluna ka'amalina. Ya, ini menjelaskan tentang itu. Mereka mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan. Tapi mereka wa yaziduna alaina bi thamarati amwalihim. Mereka cuma bedanya adalah punya kelebihan, yaitu dengan harta-harta yang mereka punyai itu bisa mereka minas shadaqati wal itqi wa nahwihim. Dengan hartanya mereka bisa bersedekah, dengan hartanya mereka bisa membebaskan budak. Sedangkan kami enggak. Gitu. Ibaratnya apa, menggerutu lah, ya Allah, tapi gimana ya? Mereka mah enak banget ya orang kaya, gitu loh. Ya curhat. Ini lagi curhat kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka lagi curhat. Ya, benar. Ya, mencurahkan isi hatinya. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Ini udah ada belum? Oh, udah. Terima kasih kalau gitu. Ya, udah. Ini nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan berarti ngerti semuanya. Alhamdulillah, barakallah. Marilah kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.